Selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Cecilia Stohan, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Saat ini saya akan mewawancarai seorang guru yang sekarang tepat berada di samping saya, yaitu dengan Ibu Hapurba, Ibu Elena Purba. Yes, Ibu. Yang mana beliau adalah seorang guru. Izin menyapa sebentar. Apa kabar, Bu? Sehat. Luar biasa. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatan dan atas kesediaan Ibu untuk menyisihkan waktunya untuk melakukan acara ini di tengah jadwal Ibu yang begitu padat sebagai seorang guru. Baiklah, Bu, saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan yang akan kita bahas bersama, yang tidak lain adalah tentang pandangan seorang filsuf Profesor Dr. Nicolaus Driarkara, SJ, tentang pendidikan khususnya di Indonesia. Namun sebelumnya, mari kita saksikan bersama biografi seorang ahli filsafat, Driarkara, yang dikenal juga sebagai tokoh pendidikan. Check this out. Profesor Dr. Nicolaus Driarkara SJ lahir di Kedung Gubah, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 13 Juni 1913, meninggal di Giri Sonta, Ungaran, Jawa Tengah pada tanggal 11 Februari tahun 1967 pada umur 53 tahun. Ajaran pokok Driarkara yaitu manusia adalah kawan bagi sesama atau homo homini socius. Saat terbitnya majalah Basis tahun 1951 membuka peluang Driarkara memperkenalkan ide-idenya ke masyarakat sampai dengan diserahi tugas menjadi dekan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Sanata Dharma, embrio IKIP Sanata Dharma. Pidato pertanggungjawabannya tentang kepentingan pendidikan guru memperoleh tanggapan luas dan sejak saat itu selain dikenal sebagai filsuf juga sebagai seorang ahli pendidikan di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama. Nicolaus Driarkara menyatakan hal yang membuat manusia berkembang menjadi manusia seutuhnya adalah pengakuan dan penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan beliau tersebut? Ya, saya sangat setuju. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut pendapat dan pandangan Ibu sebagai seorang pendidik, apakah dunia yang sekarang ini, Bu, khususnya dunia pendidikan di Indonesia, manusia dikatakan sebagai homo homini socius, yang artinya adalah manusia adalah teman bagi sesama manusianya, atau justru homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesama manusianya? Jadi bagaimana menurut Ibu? Apakah manusia zaman sekarang ini termasuk ke jenis homo homini socius atau homo homini lupus? Iya, pandangan saya sampai saat ini bahwa manusia adalah homo homini socius. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Menurut Profesor Dr. Nicolaus Driarkara, ada 4 prinsip pendidikan. Yang pertama ada humanisme, humanisasi, humaniora, dan humanitas. Humanisme sendiri adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Humanisasi dimaknai sebagai upaya memanusiakan manusia. Humaniora tentang cara bagaimana membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Humanitas bermaksud mengembangkan sifat-sifat kebaikan manusia dalam segala bentuk. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Bu, apakah menurut Ibu sendiri keempat prinsip beliau tersebut sudah, sedang, atau belum diterapkan dalam pendidikan di Indonesia? Boleh dijelaskan sedikit, Bu? Sudah diterapkan semenjak lahirnya pendidikan di Indonesia yang diprakarsai oleh Taman Siswa, perguruan Taman Siswa yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ibu keempat prinsip ini sudah diterapkan, ya? Sudah diterapkan sejak itu. Baik. Sampai sekarang bila perlu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu harus diterapkan seterusnya. Baik. Selanjutnya,
ada Bapak Ki Hajar Dewantara dengan prinsipnya yaitu berfokus pada nilai-nilai luhur bangsa sehingga jangan sampai kita bangsanya kehilangan jati diri. Dan kemudian ada Bapak Driyarkara melengkapi nilai-nilai tersebut dengan berfokus pada kepribadian yang cinta kasih dan kesadaran diri. Nah, Ibu sebagai seorang pendidik, apa yang akan atau sudah Ibu lakukan untuk menciptakan atau membentuk karakter siswa berdasarkan prinsip kedua tokoh pendidik tersebut? Ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai pendidik, bahwa di dalam menyampaikan pendidikan atau menumbuh kembangkan pendidikan terhadap siswa, ya di dalam mentransfer ilmu itu, ya kita harus mulai dengan cinta kasih. Oke Bu, boleh saya tanya sedikit Bu, misalnya dengan cinta kasih seperti apa misalnya yang Ibu contohkan gitu kepada siswa supaya siswa oh harus begini begitu Bu. Lewat apa gitu Bu? Ya, apabila ada seorang siswi atau siswa terlambat datang ke sekolah, ya kita harus menyapa siswa itu dengan penuh cinta kasih, bukan dengan membentak atau memarahi siswa. Tetapi kita sapa, mengapa kamu terlambat? Pasti ada sesuatu alasan yang kita belum tahu, dan itu harus kita tanya dengan penuh cinta kasih supaya dia tidak takut dan bisa menjawabnya dengan jujur. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini akan menjadi pertanyaan penutup bagi sesi wawancara kita kali ini, yaitu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ada satu kata eksistensialisme yang artinya adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Namun ada Soren Kierkegaard, seorang filsafat berasal dari Belanda, secara umum dianggap sebagai filsuf eksistensialisme pertama di dunia. Meskipun ia tidak menggunakan istilah eksistensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, ia berargumen bahwa setiap individu, bukan masyarakat ataupun agama, bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan, dan menghidupi makna tersebut secara jujur dan bergairah. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah aliran eksistensialisme ini cocok untuk kita terapkan di dunia pendidikan di Indonesia, Bu? Ya, menurut saya sangat cocok. Boleh beri sedikit alasan, Bu? Kenapa kira-kira cocok? Ya, jadi katanya bahwa setiap individu itu bertanggung jawab memberikan makna bagi hidup dan kehidupannya, Bu. ya memang sebagai manusia, sebagai individu memang harus bertanggung jawab terhadap hidup dan kehidupannya, untuk dirinya sendiri dan juga untuk sesama. Baiklah, terima kasih Bu. Baiklah, sekian dari diskusi dan wawancara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Purba yang sudah berkenan hadir dalam acara wawancara kita, yaitu Bincang Bersama Belajar. Dan tadi juga penjelasan luar biasa telah disampaikan beliau. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Sisilia, semoga sukses studinya. Amin ya Bu. Semoga penjelasan tadi berguna bagi saya dan teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, berdasarkan dari video yang telah kita tonton bersama dan kita saksikan bersama, saya menyimpulkan bahwa pandangan Profesor Dr. Nicholas Driyakarya, SC, mengenai tentang pendidikan di Indonesia sangat cocok dan sudah diterapkan di Indonesia. Mengukur dari pendapat Ibu Guru Helena Purba, beliau berpendapat bahwa sejak menjadi seorang pendidik, beliau sudah menerapkan prinsip-prinsip maupun pandangan-pandangan dari Driyakarya itu sendiri, karena memang pada dasarnya beliau mengajarkan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan sesama manusia itu sendiri karena manusia adalah sahabat bagi manusia. Sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan siapa saja yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.